susah sekali ya untuk mengikuti misalkan kayak aturannya ternyata lebih berat juga ya. Meditasi yang pada umumnya yang kita kenal, itu sebetulnya ada dua tuh. Latihan pengembangan mental untuk mengembangkan konsentrasi, dan yang satu lagi adalah untuk mengembangkan kita punya kebijaksanaan. Perlu diperjelas lagi sebenarnya posisi dari meditasi itu seperti apa sih? Dan berapa banyak sih yang harus digunakan? Apakah cuma duduk saja gitu kan? Pikiran mengembara, kadang-kadang kalau misalnya objeknya itu kalau seperti belut ya, dipegang nggak bisa-bisa gitu ya. Ya licin ya. Licin gitu ya. Ya udah, kadang-kadang jangan mengamati nafas dulu. Amati sesuatu yang kasar. Ya halo teman-teman, kembali lagi di Ketara Jasa Podcast. Saya Samanera Sasanadiro. Yang kali ini kita akan bincang-bincang dengan salah satu praktisi meditasi yang secara khusus ya hadir langsung di studio. Halo Bro Johan. Halo, Samade. Ya, apa kabar? Ya, kabarnya baik Sam. Ya, kita sudah lama ya tidak ketemu, sekian purnama ya. Kali ini kita bertemu langsung di studio. Ya, hari ini kita secara khusus akan membahas terkait dengan meditasi di dalam kehidupan sehari-hari, khususnya praktek bagi seorang pemula ya. Ya, tapi sebelumnya pengen tahu nih, sebenarnya meditasi itu apa sih? Yang perlu mungkin kebanyakan orang harus tahu nih, meditasi itu sebenarnya apa gitu. Ya, kalau kita kenal kata meditasi sebetulnya itu adalah latihan pengembangan mental ya. Latihan mental atau latihan pengembangan mental. Nah, berarti kalau pengembangan mental ada aktivitas yang tujuannya untuk mengembangkan kita punya mental atau pikiran. Nah, kalau di dalam meditasi yang pada umumnya yang kita kenal, itu sebetulnya ada dua tuh. Latihan pengembangan mental untuk mengembangkan konsentrasi, dan yang satu lagi adalah untuk mengembangkan kita punya kebijaksanaan, pengetahuan. Nah, yang pertama ini tujuannya hanya untuk ketenangan batin tuh. Yang latihan pengembangan konsentrasi. Jadi kita fokus terus-menerus pada satu objek, nanti batinnya jadi tenang, batinnya jadi terkonsentrasi, dan dia jadi tenang. Nah, kemudian kalau yang meditasi kebijaksanaan ini tujuannya adalah untuk kita bisa meninggalkan kita punya kotoran batin bahkan secara permanen. Ya, misalnya apa kotoran batinnya? Kotoran batin berupa keserakahan, kemudian juga ada ketidaksukaan, dan juga kemudian juga delusi atau kebingungan, kebodohan. Nah, dengan kita praktek meditasi, berusaha untuk melihat segala sesuatu sebagaimana adanya, nanti kita jadi punya wisdom, punya kebijaksanaan. Dan kita jadi lebih mengerti hidup dan kehidupan ini seperti apa. Jadi kalau latihan pengembangan mental, yang baik itu konsentrasi untuk ketenangan, dan juga ini kebijaksanaan untuk bisa menjadi lebih punya tercerahkan gitu ya, lebih punya kebijaksanaan dan menghapus kotoran batin, itu adalah sebetulnya makna daripada meditasi. Kedua-duanya sekaligus. Oke, berarti meditasi itu ada dua nih, ketenangan sama kebijaksanaan. Kebijaksanaan. Tetapi kalau bagi seorang pemula itu sebaiknya yang mana nih yang perlu dipraktekkan nih? Kalau pemula khususnya kan karena mungkin belum pernah latihan gitu ya, maka yang paling disarankan itu adalah latihan meditasi ketenangan atau latihan meditasi konsentrasi. Artinya dia nanti kalau praktek meditasi belajar dulu untuk fokus pada satu objek terus-menerus. Contohnya apa? Kalau kita kan biasa umumnya menggunakan keluar masuknya nafas. Nah, itu nanti siapapun yang pemula diajarkan untuk mengamati nafas masuk, keluar, masuk, keluar. Tujuannya apa? Untuk dia bisa mempertahankan konsentrasinya itu lebih lama. Dan itu bisa menimbulkan ketenangan. Karena pikiran yang berhamburan ke sana kemari, itu kan membuang-buang energi, dan itu membuat seseorang itu tidak tenang. Ya kan? Maka dengan dia latihan fokus kepada satu objek terus-menerus, lama-lama batinnya bisa jadi tenang. Nah, pemula itu disarankan seperti itu. Itu banyak manfaatnya. Supaya dia terbiasa dulu dengan meditasi, kemudian juga itu merupakan tahap pendahuluan untuk kita meditasi yang lebih lanjut. Kemudian juga yang ketiga, mempersiapkan badannya supaya nggak terlalu sakit. Atau katakanlah nggak nyaman gitu ya, nggak nyamannya berlebihan. Karena kalau kita nggak terbiasa meditasi, terutama bagi pemula, itu biasanya ketegangan yang dominan. Nah, maka meditasi ketenangan dengan kita rileks, dengan kita mengamati badan, dengan kita memperhatikan nafas, itu semua tujuannya untuk menenangkan jasmani dan juga pikiran terlebih dulu. Maka pemula cocok untuk yang meditasi ketenangan atau kita kenal dalam istilah Buddhis, meditasi samatha bhavana. Oke, berarti seorang pemula ini praktek meditasinya adalah ketenangan nih. Ketenangan. Ya. Tetapi apakah teknik-teknik yang
yang harus dipraktekkan di dalam samatha ini? Apakah cuma pernapasan saja atau mungkin ada yang lain gitu, tergantung dari mungkin latar belakang masalah yang dihadapi oleh pemula tersebut? Iya. Kalau saya sih paling sarankan itu kalau di kita tuh ada istilahnya ada objek meditasi atau praktek teknik meditasi tertentu, satu yang harus dilatih dan dikembangkan secara serius. Ya. Dan ini siapapun bisa. Contohnya tadi nafas. Jadi siapapun latar belakangnya, ketika dia meditasi, masuk dengan menggunakan nafas, itu bisa. Nah yang kedua, ini adalah objek meditasi atau teknik meditasi yang dia bisa bervariasi. Yang tujuannya ini sebagai penunjang untuk kita praktek meditasi. Contoh, kadang-kadang ada pemula atau orang yang baru praktek meditasi, dia itu berangkat meditasi karena misalnya stres, kemudian gelisah, atau punya kebencian, rasa ketakutan. Nah mungkin objek-objek yang cocok sama dia atau kepada pemula tersebut, itu bukan nafas, tapi yang bisa membantu dia adalah cinta kasih, kemudian perenungan terhadap kedermawanan yang dia punya, perenungan terhadap moralitas yang dia miliki yang baik, kemudian juga dia mengingat satu perbuatan-perbuatan baik yang pernah dilakukan. Ini bisa sifatnya adalah kontemplasi, ya seperti perenungan. Nah ini juga disebut objek meditasi sebetulnya. Nah maka kalau sebagai pemula, tetap harus menggunakan satu objek meditasi yang dia kuasai nantinya, yang dia kembangkan. Yang satu lagi, di kondisi tertentu, dia bisa gunakan satu di antara mereka. Bahkan kalau di dalam Buddhis itu disebutkan, kalau kita lagi nafsunya kuat, nafsunya memuncak, kita bisa merenungkan kejijian. Kejijian dari tubuh kita misalnya. Di tubuh kita Asubha, misalnya ya? Asubha. Dan asubha nggak harus didefinisikan sebagai mayat itu ya. Kan itu kan sesuatu yang menjijikan. Jadi di dalam tubuh kita ini kan ada 9 lubang yang menjijikan kan. Hidung, mata, telinga, itu kan sudah 6 kan. 7, kemudian yang bawah ada 2, jadi 9 kan. Semua pori-pori itu kan mengeluarkan juga kotoran. Itu kita bisa renungkan. Nah nanti kita bisa melihat tubuh kita sebetulnya nggak menyenangkan, tapi nggak indah, tapi sebetulnya adalah menjijikan yang ternyata tersimpan kuat oleh keindahan gitu kan ya. Nah nanti kita juga bisa refleksi kepada orang lain yang di luar dari diri kita. Nah itu bisa digunakan sewaktu-waktu kalau di mana nafsu keserakahan atau nafsu keinginan kita tuh khususnya sensual indria ya, itu kuat. Nah nanti baru dia switching lagi, beralih lagi kepada objek yang utama. Maka siapapun harus punya objek yang utama dan juga bisa mempelajari objek-objek yang kedua. Dan banyak untuk objek yang kedua. Kalau di dalam Buddhis ada 40 objek. Oh iya. Oke, berarti sebenarnya pernapasan ini cocok untuk semua watak sebenarnya ya. Semua watak. Kalau di dalam teks sih disebutkan begitu ya. Kenapa? Karena dia dekat sekali dengan kita. Nggak perlu media apapun ketika kita mempraktekannya. Dan kadang-kadang mungkin usahanya lebih dekat gitu ya, lebih cepat juga. Kalau kita menggunakan media seperti tanah, seperti angin, seperti air, seperti api, itu kadang-kadang kita butuh medianya. Contoh kalau tanah kita kan harus buat dulu kan. Seperti angin atau air atau api, itu kan seperti kita kondisikan dulu, misalnya menggunakan lilin dan sebagainya. Itu nggak bisa setiap waktu. Dan di sisi yang lain, nafas ini adalah sifatnya melembutkan. Jadi siapapun yang punya batin yang kasar, begitu dia memperhatikan nafas, dia bisa menjadi lembut. Makanya objek nafas ini yang paling favorit di antara objek meditasi yang lain, bahkan para Buddha pun menggunakan ini. Ketika memperhatikan objek meditasinya, nafas ini menjadi yang paling favorit. Oke. Tapi terkadang seseorang yang menggunakan teknik pernapasan ini harus menentukan di mana titik napas tersebut ya, supaya tidak bingung ya. Betul. Kayak kemarin kan saya pernah ketemu dengan beberapa orang ya di tempat-tempat yang lain. Itu kan saya selalu tanya, apa sih sebetulnya kendala meditasi? Itu kan ada 3 tuh ya setidaknya. Badannya sakit, ini tadi yang kita udah katakan ya. Kemudian pikirannya mengembara terus. Yang ketiga tuh ngantuk. Nah, untuk mengatasi yang ngantuk ini yang ketiga, untuk mengatasi yang pikiran mengembara ini, yang tidak bisa fokus ke satu tempat, itu karena kita nggak tahu titik fokusnya itu di mana sebetulnya. Artinya gini, kalau kita tahu ini kan studionya STAB, terus kemudian satu momen kita butuh ke toilet nih, ya kan, ke toiletnya di bawah misalnya. Nah, kalau udah selesai ke toilet berarti kan kita harus kembali dong ke sini. Tapi kalau kita nggak tahu
titik poin studionya STAB di mana, mungkin kita nyasar jadi ke kelas sebelah, ke kelas sebelahnya lagi, atau ke kelas sebelahnya lagi. Itu sama seperti kalau kita meditasi, kalau kita nggak tahu secara pasti titik pengamatannya di mana, nanti begitu kita kembali ke objek, itu meleset. Nah begitu meleset, kita jadi berpikir, loh kok objeknya nggak sama seperti tadi, loh objeknya kok sekarang sulit dipegang nggak seperti tadi. Iya, karena titik pengamatannya udah beda. Kalau orang biasanya pengamatannya titiknya di rongga hidung nih, kanan dan kiri, dia rasakan sentuhan napas, masuk keluar gitu kan. Tiba-tiba pikirannya mengembara, teng gitu kan. Begitu dia kembali, dan dia amatinya berubah, jadi di hidung, atau dia rasakan di kepala sini. Maka nggak sama jadinya sensasinya dengan yang sebelumnya. Maka itu kebanyakan orang tertentu jadi nggak bisa fokus secara dalam waktu yang lama. Dan kadang-kadang malah yang menarik, bahkan ini disebutkan di dalam kitab-kitab komentar gitu ya. Ada orang bukan hanya fokusnya di hidung aja tuh. Kadang-kadang dia mengikuti nafas. Begitu nafas masuk, dia ikuti dari hidung ke dada ke perut, dari perut ke dada ke hidung. Kan yang namanya objek meditasi atau praktek meditasi samatha ini kan, ketenangan ini, dia harus fokus pada satu titik poin. Kalau saya sih bilangnya satu pintu dan satu titik poin ya, satu titik sentuhan. Pintunya di mana ya? Di hidung, bukan di mulut ya, di hidung. Kemudian sentuhannya di mana? Satu titik sentuhan ya, kita harus tentukan di rongga hidung, di sini, di depan kedua lubang hidung, atau di ujung bagian hidung. Nah, sementara kalau kita nggak menentukan di mana titiknya yang dekat sekitar hidung, tapi kita malah mengikuti nafas, itu kan setidaknya sudah ada 6 titik perhatian yang berbeda-beda. Dari hidung ke dada, ke perut, dari perut, dada, hidung. Gimana dia bisa fokus pada satu objek? Pikirannya akan selalu mengikuti nafas dan dia akan gak bisa fokus pada satu objek. Nah itu kadang-kadang yang jadi kekeliruan, meskipun halus sih. Ya kadang-kadang orang tertentu, ya gak apa-apa, saya kan ikutin nafas saya supaya bisa lebih tenang. Bukan tenang, itu malah jadi gelisah, dia ngikutin terus. Jadi kita harus tahu di mana titik fokus pengamatan kita. Kalau saya sih caranya duduk aja yang nyaman, yang rileks gitu ya, duduk tegak. Jadi kemudian rasakan hidungnya di sekitar hidung itu. Rasakan 3 kali dulu, masuk, keluar, secara nyaman. Kemudian nanti kita niatkan dalam 5 kali sentuhan nafas masuk keluar, itu kita rasakan di mana yang paling dominan. Ya, jadi 3 pertama, 5 yang kedua, dan yang terakhir 8. Sudah tahu titik sentuhannya di mana? Di sini, atau di sini. Rasakan sampai 8 kali dan pastikan di situ menjadi jelas. Nah, dengan begitu kita akan menjadi kuat terhadap perhatian terhadap nafas, pikiran nggak banyak mengembara. Tapi terkadang orang yang baru pemula nih, apalagi yang ya baru mulai untuk meditasi, kadang-kadang mereka bingung nih, karena tidak terbiasa kan menggunakan objek pernapasan begitu. Tapi kadang-kadang mereka butuh bantuan nih, hitungan kayak 1, 2, 3 gitu kan terhadap napasnya. Betul. Jadi kalau misalnya tadi kan ada 3 kendala. Yang pikiran mengembara itu kan tahu titik fokusnya di mana. Yang ketiga ini adalah berkaitan dengan dia nggak tahu nih cara bisa terus-menerus fokus gitu kan. Nanti dia malah hanyut dengan pikirannya, jadi ngantuk dan bosan. Nah, maka dia harus dengan mencatat. Mencatat dengan hitungan. Nah, jadi kita harus paham bahwa hitungan itu bukan objek. Ya kan? Kalau kita jadikan hitungan itu sebagai objek, berarti objeknya ada 2 di momen yang bersamaan. Nafas dan hitungan. Berarti tidak boleh ya 2 objek? Nggak boleh, kan dia satu kan. Iya. Kan fokus pada satu objek. Nah, jadi si hitungan ini adalah alat bantu. Maka kalau kita menghitung atau mencatat, itu adalah misalnya masuk, keluar. Nah, udah selesai kita catat 1. Masuk, keluar, 2. Dia hanya mengikuti gitu, seperti gema gitu. Kalau kita pukul gong, neng, dia ada gemanya, neng. Karena begini, nafas kita yang diperhatikan makin lama makin halus. Ketika dia makin tenang, itu dia nggak langsung masuk kadang-kadang. Dia ada jedanya. Ya, bahkan ketika mau keluar setelah masuk ya, dari masuk mau ke keluar, kadang-kadang orang tertentu begitu dia sudah tenang, itu seperti ada jedanya. Nah, di situ juga perlu diperhatikan lebih detail dengan mencatat. Maka saya selalu sarankan kalaupun mencatat, supaya dia tidak berganti menjadi objek si pencatatan itu, catatnya dalam hati dengan lembut, supaya nggak mengganggu objek utama. Kan kadang-kadang kan ada ya kalau disuruh mencatat ya, kadang-kadang ada yang kembung kembis atau masuk keluar. Dia malah jadi fokus dengan catatannya. Masuk keluar, padahal nafasnya nggak diperhatikan sudah. Kembung kempis sampai dia diatur malah perutnya ya, untuk menggembung dan mengempis. Nah, itu nggak natural. Malah yang jadi objek itu adalah hitungannya
Yang alat bantu malah perutnya atau nafasnya malahan terbalik. Oke, berarti kalau sudah nantinya sudah terbiasa, sudah bisa gitu di mana menentukan titik fokusnya, pernapasannya, tidak perlu menggunakan alat bantu lagi ya. Kalau di awal-awal perlu tetap. Tapi kalau dia sudah bisa fokus di situ dalam waktu yang lama, katakanlah dari 15 menit meditasi. 5 menit dia bisa fokus terus-menerus tanpa terinterupsi ya, terganggu oleh pikiran. Nah, dia boleh lepaskan. Oke. Jadi itu bukan yang permanen alat bantu itu. Oke. Ini mungkin perlu diperjelas lagi sebenarnya posisi dari meditasi itu seperti apa sih dan berapa banyak sih yang harus digunakan, apakah cuma duduk saja gitu kan? Ya mungkin itu perlu diperjelas ya. Ya. Kalau posisi meditasi yang paling kita sarankan itu ada 2 ya. Ada 3. Itu adalah duduk, berdiri dan berjalan, ya kan? Memang yang paling banyak dilakukan adalah yang duduk. Nah, yang duduk pun itu ada yang duduk di kursi, ada yang duduk di alas duduk. Kenapa perlu duduk di kursi? Karena orang tertentu yang udah nggak mampu duduk di bawah, dia perlu tetap latihan meditasi kan. Untuk memfasilitasi dia bisa latihan meditasi, kadang-kadang betisnya sudah nggak kuat atau lututnya udah nggak kuat, maka dia bisa duduk di kursi. Maka kalau dia duduk di kursi, posisikan itu bagian kaki, telapak kaki kanan dan kiri itu menyentuh alas duduk, alas lantai itu secara sepenuhnya. Jangan menggantung atau terlalu masuk kakinya ke dalam. Karena nanti cepat kram. Jadi dia lurus. Rasakan di bagian siku sampai ke betis itu 90 derajat. Nah, kalau udah kayak gitu berarti dia udah gak bisa sandaran atau dia membungkuk. Dia harus tegak dan tidak boleh bersandar ya. Gak boleh bersandar karena nanti ketiduran. Kalau misalnya memang pengen istirahat gitu ya, memang membuat meditasi itu pengen istirahat aja ya mungkin boleh sandaran. Tapi kalau latihan formal dia harus tetap duduknya tegak. Gak boleh bersandar. Nah, kemudian tangannya bisa diletakkan di atas pangkuan. Badannya tegak. Lurus, rasakan dari leher ini, punggung sampai ke pinggang, lurus saja. Nah, itu nanti meditasinya formal seperti biasa sama. Mengamati nafas di hidung seperti biasa. Nah, kalau yang di bawah, yang di lantai itu, yang menggunakan alas duduk, itu yang perlu usaha yang lebih besar sebetulnya. Karena kan kaki itu kan dilipat kan. Pantatnya kan betul-betul menyentuh alas duduk, menopang seluruh tubuhnya kan. Nah, itu maka duduknya harus proporsional supaya dia bisa nyaman. Itu juga posisi meditasi. Yang kebanyakan orang melakukan itu. Ada orang yang memang dia latihan dari awal, dia duduknya dengan full lotus, seperti teratai penuh. Ada yang hanya half lotus, yang kaki kanan atau kirinya di atas. Ada yang Burmese position, ya, yang kirinya di belakang, kanannya di depan, sejajar dia, nggak menindih. Dan nggak disarankan untuk saling terjepit gitu. Terjepit artinya seperti orang bersila. Karena ada kaki yang tergantung dan itu gak nyaman. Ya, pokoknya dipastikan duduknya tuh tegak aja. Maka kalau bisa menggunakan alas duduk tambahan di bagian pantat. Badannya jadi lurus. Nah, kemudian sebetulnya kita meditasi itu gak hanya duduk. Ada yang namanya berdiri dan juga berjalan. Kalau kita sebagai pemula ya, belum bisa duduk dengan nyaman untuk merasakan nafas masuk dan keluar dengan optimal, lakukan berdiri. Itu membantu. Karena sekujur tubuh kita dari kepala sampai kaki, dia lurus posisinya. Nggak membungkuk, kemudian juga nggak ada yang terjepit bagian kaki, dan juga nggak terlalu tegak. Itu pergerakan di perut kita, pernapasan diafragma itu menjadi optimal. Dan itu sebetulnya kalau kita perhatikan nafas di hidung, itu jauh lebih mudah. Makanya kalau belum bisa duduk, berdiri nggak apa-apa. Oh boleh ya? Berdiri. Boleh. Nah itu malah membantu kita untuk bisa jadi lebih merasakan nafas. Daripada duduk nggak bisa merasakan nafas, lebih baik dalam posisi berdiri kita bisa memperhatikan nafas dulu. Nah duduk juga nggak boleh terlalu lama. Akhirnya kita memutuskan untuk meditasi berjalan. Kalau disarankan bagi pemula, itu jalannya lebih banyak. Kenapa? Karena biasanya pemula terlalu rileks itu mengamati nafas jadi ngantuk. Atau bahkan pikirannya belum bisa fokus dengan baik, pikirannya juga jadi ngantuk. Maka daripada ngantuk ketiduran, lebih baik jalan. Maka disarankannya itu rasionya 2:1. Jadi jalannya 2, duduknya 1. Jadi kalau jalannya 1 jam, duduknya setengah jam. Ini bagi pemula. Nah artinya gimana? Ya jalan itu juga bisa dilakukan. Bukan nafas lagi yang diperhatikan. Beda lagi ya? Beda lagi. Kan dia kan harus 1 poin kan? 1 titik poin. Ketika jalan yang bergerak lebih dominan itu bagian apa? Kalau jalan kakinya. Kaki kan? Ya. Berarti yang harus diperhatikan adalah kaki.
Nah, yang paling terasa dominan dari sekujur kaki itu yang bagian mananya? Titik fokusnya. Ya biasanya telapak kaki kan, yang telapak kaki kita yang kanan dan kiri kan. Nah itu yang jadi titik perhatian. Jangan diperhatikan titik yang lain karena nanti jadi kabur kita punya perhatian dan konsentrasi. Jadi meditasi itu bisa duduk, berjalan dan juga berdiri. Kalau berbaring nggak disarankan, karena itu nanti cepat ketiduran kalau nggak terbiasa. Dan tangannya sebetulnya cepat kram. Ya, karena kalau posisinya recliningnya Buddha, itu tangannya betul-betul menyangga. Seperti ini. Dan ininya dikasih kain kan supaya itu nggak capek. Tapi ini pun meskipun diganjal dengan kain, itu sebetulnya pegel juga. Setengah jam belum tentu kita bisa kuat. Iya. Kalaupun kuat jadinya ngantuk, ketiduran. Iya, butuh usaha itu. Butuh usaha. Nah, itu bisa dilakukan kalau memang meditasi kita duduk, berdiri dan jalan sudah terlalu lelah. Kalau udah kecapean banget, kita bisa lakukan itu. 1 jam, 2 jam untuk istirahat. Oh, oke. Berarti ada posisi duduk, berdiri, dan berjalan ya? Berjalan. Oke. Tadi saya tertarik nih. Ternyata posisi duduk itu harus yang benar dulu nih. Kalau tidak, itu akan membuat kita tidak nyaman juga ya. Betul. Apakah juga itu berpengaruh nih terhadap objek yang kita gunakan? Berpengaruh. Pernah nggak rasakan kalau meditasi bagian pahanya sakit, pantatnya sakit, pinggangnya sakit, punggungnya sakit, pundak sama leher sakit semua. Kalau yang meditasi setengah jam mungkin nggak terasa ya. Kalau yang kita intensif gitu yang 10 hari, 3 hari pertama kan kita rasakan itu sakit semua kan. Iya. Itu karena posisi duduknya nggak benar. Makanya kalau kita meditasi itu selalu diperiksa 3 bagian. Bagian perut ini tegak atau enggak. Ulu hati ini tegak atau enggak. Leher ini tegak atau enggak. Karena kalau salah satu bagian dari mereka nggak tegak, nggak lurus, pasti semuanya nggak lurus. Contohnya apa? Perutnya kalau nggak lurus, nggak tegak. Ini kepalanya untuk bisa lurus lehernya, dia udah nggak bisa lagi. Dipaksa. Dan ini nggak nyaman. Ulu hatinya juga jadi nggak bisa tegak. Begitu juga kalau perutnya lurus, tapi ulu hatinya membungkuk. Lehernya juga nggak bisa lurus. Jadi semua harus dalam posisi yang lurus. Kenapa? Itu membuat pernapasan diafragma kita tuh optimal. Dan sebetulnya akhir-akhir ini saya perhatikan, pernah nggak dengar kata-kata meditasi itu harus tersenyum? Oh iya, pernah sih. Ya. Sebetulnya itu bagus loh itu. Bagus, tapi jangan senyumnya sampai terlalu lebar. Oh, iya. Senyumnya biasa aja. Coba ketika kita senyum itu seperti apa? Rasakan di bagian rahangnya rileks ya. Kemudian seperti kita sedang tersenyum, tapi mulutnya tertutup. Lidahnya ada di langit-langit nggak? Oh iya. Coba jangan tersenyum, cemberut. Lidahnya ada di langit-langit nggak? Di bawah berarti deh. Bawah ya? Iya. Nah sebetulnya ketika kita tersenyum seperti itu, bibir dan gigi itu seperti menutup dengan lembut. Lidahnya ada di langit-langit tapi nggak sampai menyentuh gigi. Itu tuh dia menutup pernapasan lewat mulut. Dan dia memfokuskan lewat hidung. Nah ketika dia memfokuskan nafas lewat hidung, dari hidung dia langsung yang bergerak itu adalah pernapasan diafragma secara otomatis. Pernapasan perut. Nah maka ini kalau dia bergerak terus menerus dengan posisi duduk yang tegak dan juga ini tertutup gitu ya. Ini membuat kita jadi lebih rileks. Beda ceritanya kalau kita duduknya nggak lurus. Mulutnya terbuka pasti. Iya. Mulutnya terbuka, lidahnya kan di bawah kan. Nah begitu kita bernapas, itu pernapasan mulut yang lebih banyak mengeluarkan udara dan juga menghirup udara. Nah ini dada yang bergerak dominan. Kalau kayak gini meditasinya sulit untuk bisa tenang. Kalaupun tenang dia nggak bisa mendalam. Makanya duduk yang tegak itu yang paling disarankan. Itu yang paling disarankan. Apalagi posisi kaki ya. Kan kita punya kaki itu seperti segitiga kan. Ini siku kanan, ini siku kiri. Bagian tulang pantat kita tuh kan yang satu sisi lagi. Bayangkan aja ceritanya begini. 3 sisi ini harus sama sisi atau sama bobotnya, beratnya. Jangan berat yang depan atau yang belakang. Biasanya kita meditasi, itu kan pakai alas duduk yang rata. Itu kan bagian pantatnya kan biasanya kan kempes ke dalam kan, ke bawah kan. Oh iya, kalau lama-lama dia kempes. Nah itu berarti sisi yang berat itu yang di bagian pantat doang kan. Itulah kenapa sebabnya kaki kita itu yang kanan dan kiri lututnya naik. Peredaran darah kita dari bagian paha itu semuanya nggak nyaman. Itu yang cepat kesemutan. Kalau di bagian paha nggak nyaman, bagian betis nggak nyaman, sampai ke telapak kaki dan juga jari jemari kaki nggak nyaman. Dan itu berdampak sampai kita punya pinggul, pinggang, punggung, sampai ke bagian
leher itu jadi nggak nyaman. Makanya kita harus duduknya tuh di bagian pantatnya tuh dibuat lebih tinggi, sedikit aja, dan dibuat yang empuk, jangan yang keras. Supaya dia tetap bisa fleksibel, dan nanti bisa kita rasakan sisi depan, kanan dan kiri, dan juga yang belakang, semuanya sejajar, jadi seimbang. Maka dipastikan lutut kita itu kalau bisa menyentuh alas duduk. Maka penggunaan alas duduk yang lebar itu juga penting, supaya semua badan kita tuh tercover. Nah, posisi tangan juga penting. Pernah nggak lihat orang meditasi, posisi tangannya itu terlalu ke bawah? Oh iya. Kalau dia duduk, tangannya terlalu ke bawah. Ya kan? Sudah terlalu ke bawah, di ininya bagian kanan kirinya menempel lagi di bagian badan. Kalau itu menempel, ini jadi hangat. Kalau sudah hangat, itu cepat ketiduran. Dan di sisi yang lain, kenapa kita sampai 3 hari pertama kalau meditasi retreat itu ininya sakit? Karena dia ketarik. Nah, maka kalau kita pengen sebetulnya meditasi yang ideal duduknya, lihat posturnya Buddha di Buddha Rupang itu. Di Buddha Rupang itu kan kelihatan posisinya Buddha pas meditasi kan tangannya kan terbuka, kanan dan kiri. Itu sebetulnya menunjukkan semangat. Maka kalau kita bisa mengukurnya itu, ini kan ada pusar ya. Itu kita ukur pakai 3 jari kita begini, itu diukur di bawah pusar 3 jari, di situ letak posisi tangan kita. Nah, kalau misalnya pas meditasi tangannya menggantung, dikasih ganjalan. Seperti bantalan atau kain atau handuk, supaya dia bisa posisinya di situ. Nah, kalau udah di situ, ini terbuka kanan dan kiri, ini bagian shoulder kita, pundak kita, itu juga terasa nyaman. Nggak tertekan, tertarik. Maka sebetulnya semua posisi itu ada hacknya, ada cara hackingnya. Supaya kita selama 10 hari, bahkan dari 1 ke 3, hari 1 dan 3, itu merasa tetap nyaman, itu ada hackingnya sebetulnya. Karena pemula biasanya, dia berjuang ya untuk yang pertama, mengatasi kendala yang pertama, sakit. Sakit mungkin udah selesai, dia ngatasi yang kedua, pikiran mengembara. Pikiran mengembara udah selesai, dia ngatasi yang ketiga, malas, bosan, dan ngantuk. Kalau ini 3 kendala ini nggak pernah diselesaikan, sebetulnya bukan hanya pemula, tapi orang-orang yang sudah maju pun, itu sulit untuk bisa masuk ke dalam tahapan yang mendalam. Maka bagi pemula, awal persiapan, tadi yang kita diskusikan, posisi duduk, pengamatan pada objek, kemudian juga tetap memperhatikan napas dengan mencatat, itu adalah hal yang wajib dilakukan. Nah ini nih, ada nggak teknik khusus nih yang digunakan jika kalau mengalami, biasanya kan orang pemula, wah saya kok pikirannya mengembara nih, atau saya sering ngantuk nih, saya susah nih konsentrasinya. Ada nggak cara-caranya agar ya itu bisa diatasi gitu? Ada cara-caranya. Kalau misalnya dia udah duduk, udah bertahan, mencoba bertahan, dia mengembara pikirannya atau ngantuk gitu ya, ngantuk dulu ya, ngantuk terus, ya udah jangan duduk terus gitu loh. Karena posisi duduk itu membuat kita tuh relax. Begitu ngantuk, ketemu relax, makin ngantuk. Maka dia harus buat jasmaninya tuh aktif. Aktif tuh gimana? Jalan. Maka disarankan jalan itu tetap digunakan. Nah kalau sampai nggak bisa juga, ya cuci mukanya dan sebagainya, supaya dia bisa tetap segar. Tapi juga harus dicek bahwa kondisi ngantuk itu nggak selamanya tentang pikiran. Bisa itu terpengaruh dari makanan. Kalau kita meditasi makan makanan yang berlemak atau makan makanan yang berat gitu ya di cernanya, itu juga bisa menyebabkan kita energinya terbuang untuk mencerna makanan. Jangan jadi kelelahan. Makanya kita lihat kalau kita orang-orang meditasi itu kan hanya 2 kali makan ya. Itu beda dengan kita yang 3 kali makan seperti biasa. Kalau pagi-pagi itu yang paling terasa. Kalau kita 3 kali makan ya, misalnya makan malam gitu jam 7. Itu kan kita kan kadang-kadang nggak sempat jam 10 udah tidur kan. Ini proses pencernaan makanan kadang-kadang belum selesai. Nah dia tuh tersimpan gasnya sampai pagi. Kadang-kadang tuh nggak nyaman. Maka sebetulnya makanan tuh yang penting. Makan yang sesuai, jangan terlalu banyak, juga jangan terlalu sedikit. Kalau terlalu sedikit nggak ada energi, jadi ngantuk juga. Jadi malas bawaannya. Pikiran sulit konsentrasi. Ya. Kemudian juga tempat itu mempengaruhi. Kadang-kadang kita ngantuk itu karena tempatnya terlalu tertutup. Apakah juga karena terlalu dingin AC, atau karena bahkan nggak ada sirkulasi udara. Nah maka disarankan di dalam kitab komentar juga kalau kita ngantuk, pikirannya tidak mudah konsentrasi, meditasi di tempat yang terbuka. Yang betul-betul alam, yang dimana asupan oksigen lebih dominan. Karena oksigen itu penting bagi kita untuk membawa itu sampai ke bagian otak. Ya, seluruh makanan itu dibawa sampai ke otak. Itu kan penting ya. Kalau otak kita nggak dapat asupan oksigen yang cukup, kita jadinya tumpul pikirannya, ngantuk.
Makanya kita kadang-kadang kalau meditasi di dalam ruangan ngantuk gitu ya, nggak bisa keluar. Cuma tantangannya kalau di luar kadang-kadang berisik. Ada orang tertentu yang pengennya tenang, sunyi. Kalau di luar berisik, kadang-kadang ada orang yang lewat. Kadang-kadang bukan orang lewat, kadang-kadang ada suara sekitar gitu. Ya tapi untuk membantu kita nggak ngantuk, harus meditasi di luar. Pikiran mengembara, kadang-kadang kalau misalnya objeknya itu kalau seperti belut ya, dipegang nggak bisa-bisa gitu ya. Ya licin ya. Licin gitu ya. Ya udah, kadang-kadang jangan mengamati nafas dulu. Amati sesuatu yang kasar. Apa itu? Sesuatu yang kasar yang dekat dengan nafas kita. Itu adalah wajah. Jadi kalau kita belum bisa pegang nafas dengan baik, mengembara mulu pikirannya. Kadang-kadang kita nggak perlu pegang objeknya dulu. Amati aja wajah kita. Dari sini secara utuh dirasakan, dirilekskan. Nanti coba sesekali sudah rileks, pegang objeknya. Kabur lagi, amati lagi wajahnya. Nanti dia lama-lama bisa dipegang dengan baik. Ya, kalau wajahnya nggak bisa terasakan, badannya aja diperhatikan. Itu pun meditasi. Jadi kita bisa rasakan posisi duduk atau titik sentuh. Kalau posisi duduk, berarti kita amati dari bagian kepala ini, turun sampai ke bagian kita punya pantat itu. Duduk, duduk, duduk. Kalau ngantuk atau pikiran mengembara, kita rasakan juga sentuh. Kita coba amati nafas masuk, keluar, sambil kadang-kadang kita rasakan sentuh. Nah, mata ini, kelopak mata yang atas dan bawah, kan ketika menutup dia terasa sentuh. Bibir, gigi, lidah, kemudian juga posisi lutut yang kanan dan kiri, bagian pantat, atau bahkan tangan yang menyentuh bagian paha kita, itu juga bisa dirasakan. Fungsinya itu apa? Supaya kalau kita sudah tenang terhadap nafas, itu objeknya ditambah, dibuat lebih detail. Gini, kenapa kita pikirannya mengembara dan juga ngantuk? Itu kan seperti anak-anak ya. Ketika dikasih mainan mobil-mobilan gitu terus, hari pertama dia senang. Tapi kalau mainannya gitu-gitu terus, nggak ada yang variasinya, hari kedua, 3, 4, 5 dia udah mulai ngantuk. Sesi meditasi juga begitu. Sesi meditasi pertama, begitu dia ngamati nafas, masuk, keluar, wah happy loh dia. Tapi kalau cuma digituin terus, sesi 2, 3, 4, 5, ini bisa pikirannya udah mulai bosan dan mengembara. Maka dia harus dibuat pengamatan yang lebih detail. Jadi seperti tadi, meditasi nafas masuk, keluar, amati bagian pantatnya sedang duduk. Itu mencegah pikiran untuk tidak mengembara. Atau dengan pencatatan dengan kata-kata tadi. Oke, berarti orang yang meditasi bagi pemula ini juga harus memperhatikan objeknya, posisi duduknya juga harus benar ya. Dan kalaupun mungkin bagi pemula yang merasa tidak bisa memegang objeknya, mungkin bisa mencari tempat yang terbuka gitu ya, untuk meditasi agar mungkin nantinya bisa terbiasa deh. Betul. Dengan apa yang nantinya dipraktekkan gitu ya. Iya, tempat yang terbuka itu membantu kita untuk lebih punya asupan oksigen yang lebih baik. Sehingga pikiran kita jauh lebih tajam. Oke, tapi idealnya nih berapa nih orang bagi pemula untuk meditasi nih? Kan kadang-kadang ada yang saya mau coba yang 10 hari nih, tapi ternyata 2 hari 3 hari udah mulai bosan gitu kan. Ternyata berat ternyata ya untuk meditasi, apalagi itulah bagi pemula gitu. Makanya selain itu dia juga harus latihan dulu di rumah. Ya, tapi berapa durasi yang paling cocok untuk pemula? 20-30 menit. Karena biasanya 20 menit itu kaki belum terasa sakit banget. Ya. 30 menit kalau pikiran udah mulai terkonsentrasi. Jadi kalau bisa 30 menit itu dijadikan standar supaya dia bisa jadi tolak ukur. Nanti dia bisa merasakan di hari pertama 30 menit saya meditasi, itu kaki masih rasa sakit dan pikiran masih sulit pegang objek. Bahkan tahan lamanya cuma sebentar doang. Hari kedua ketika dia udah mulai latihan atau bahkan sesi-sesi berikutnya, dia mulai latihan, dia udah mulai terasa. Oh, kaki yang di sini udah mulai nggak terasa sakit. Tadi menit 25 kakinya udah seperti kram banget. Sekarang 25 masih oke. Nah itu kalau itu jadikan tolak ukur 30 menit setiap sesi, itu bagus. Ya, jadi kan duduk jalan setengah jam aja, setengah jam. Duduk jalan. Itu lama-lama kaki kita, badan kita tuh jadi fleksibel dan pikiran kita tuh jadi mudah lebih dikendalikan. Dikendalikan dalam arti mudah diarahkan kepada objek. Karena kalau nggak latihan secara disiplin dengan waktu yang 30 menit itu, kadang-kadang kita punya pembenaran.
nggak nyaman, baru 10 menit, buka mata, jalan aja lah. Ya kan? Nanti jalan baru 10 menit, belum nyaman, waktunya belum habis, capek lah, duduk aja lah. Gitu mulu. Nanti akhirnya 30 menit dengan orang, kalau kita membandingkan 30 menit orang yang disiplin dengan 30 menit orang yang berganti-ganti, 10 menit duduk, 10 menit jalan, 10 menit duduk, 10 menit jalan. Ini yang seperti yang kondisi 10 menit berganti-ganti ini rasanya tuh jauh lebih lama dibandingkan orang yang disiplin. Memang orang yang disiplin tuh perjuangannya berat. Tapi nanti lama-lama terbiasa dengan 30 menit itu. Waktu gak terasa. Lebih banyak loh sesinya. Kalau 10 menit ganti, 10 menit ganti. Dalam waktu setengah jam aja dia udah 3 kali posisi ganti kan. Kalau yang duduk setengah jam dia bertahan, mencoba disiplin. Maka itu rasanya sih baru meditasi sekali kok. Makanya 30 menit itu paling disarankan. Tapi kalau belum bisa latihan 20 menit dulu. Maka persiapan di rumah sebagai pemula juga sebelum datang ke tempat retreat itu penting. Ya, karena ada tempat retreat tertentu yang dia mewajibkan 1 jam. Oke. Ya. Jadi ya harus latihan dulu nih di rumah. Mungkin ya 10 menit, 20 menit gitu ya. Sebelum mengikuti retreat gitu ya. Tapi terkadang ada yang pemula nih yang ikut retreat begitu. Kok saya susah sekali ya untuk mengikuti misalkan kayak aturannya, ternyata lebih berat juga ya. Nah itu gimana itu? Aturan-aturan seperti tidak bicara gitu ya, tidak menggunakan HP, tidak makan lewat tengah hari, ya itu juga perlu latihan. Makanya kan kalau bahkan umat Buddha sendiri kan ada hari Uposatha. Sebulan kan 2 atau 4 kali kan. Itu bisa dilakukan untuk tidak makan lewat tengah hari, kemudian tidak menggunakan media entertainment, kemudian juga tidak menggunakan wewangian, tidur di tempat yang sederhana. Itu adalah sebetulnya proses latihan. Bahkan bagi suami istri tidak melakukan hubungan seksual di hari itu. Itu juga proses latihan. Nah itu kita coba dalam sebulan 4 kali bisa nggak? Kalau sebulan 4 kali bisa, berarti retreat yang 5 hari atau 7 hari, saya kayaknya mampu. Nah berat karena kita belum terbiasa. Yang mana kalau pikiran kita kan biasanya kan dibiarkan, kalau mau buka HP, buka aja kapan aja bisa. Kemudian kalau kita mau ngobrol sama orang, kapan aja bisa. Bahkan kalaupun kita mau jalan-jalan, kapan pun bisa. Nah sekarang itu semua tuh di restricted gitu loh. Tidak diperbolehkan, dilarang. Nah maka kalau kita udah coba sesekali dalam kehidupan sehari-hari itu bisa, lama-lama hal kayak gitu biasa. Ya kan ada orang tertentu kadang-kadang, kayaknya saya ada masalah lambung gitu ya. Ya itu karena sebetulnya kan belum pernah latihan ya. Ya tapi tetap kalau misalnya ada permasalahan seperti itu tapi dia tetap mau ikut retreat gitu ya, kadang-kadang kita tetap perbolehkan. Cuma memang kita basi batas kewajaran, mungkin makan kita lebihkan 1 kali aja. Untuk supaya dia mungkin bisa minum obat kalau misalnya itu nggak memungkinkan. Tapi sebenarnya tetap dalam retreat yang intensif dia harus latihan supaya dia bisa bahkan lepas daripada kebiasaan itu. Ya kan? Karena kan retreat itu kondisinya berbeda dengan keseharian. Apalagi kira-kira selain tidak bicara, tidak makan lewat tengah hari, kemudian tidak menggunakan sosial media, apalagi kira-kira? Tidak kemana-mana. Iya. Tidak ngobrol juga kan. Karena biasanya kan terbiasa untuk ketemu satu sama lain kan rasanya ada yang kurang nih kalau tidak ngobrol. Dan itu sih kebanyakan orang bilangnya, saya lebih baik tidak makan nih daripada tidak ngobrol. Padahal ya lebih baik nggak ngobrol daripada nggak makan ya. Kalau nggak makan nggak ada energi. Ngobrol bisa nanti-nanti. Oke, Bro Johan nih. Kira-kira kalau misalkan pulang dari retreat gitu kan, saya udah latihan nih. Kira-kira kalau sampai di rumahnya, apakah perlu juga nih latihan meditasinya? Apakah cukup hanya di waktu retreat aja? Ya. Itu perlu di-maintain ya, dijaga. Jadi kalau dalam retreat kan semuanya sudah kondusif tuh. Tempat, makanan, orang-orang yang di sekitarnya itu kan kondusif. Dan memang waktunya tuh hanya untuk meditasi kan. Tapi kalau dalam keseharian, ini kondusivitasnya hilang. Tapi kita tetap harus jaga. Supaya apa? Supaya konsentrasi atau ketenangan yang udah kita pernah latih, dia nggak sepenuhnya hilang gitu loh. Misalnya bagaimana ya ketika pagi atau malam, itu kita harus perlu latihan juga. Misalnya duduk formal 20-30 menit, malam 20-30 menit. Itu membantu kita untuk tetap bisa terbiasa mengamati objek.
Karena banyak sekali saya temukan orang-orang, waduh saya udah 2 tahun gak pernah retret loh. Bukan itu sebetulnya, bukan tentang gak pernah retret 2 tahun. Tapi di rumah tetap dilatih gak? Mau itu 10 tahun gak pernah retret juga, tapi kalau dia latihan terus setiap malam, setiap pagi, itu sebenarnya kondisinya kurang lebih masih sama. Karena dengan begitu dia melakukan repetition, pengulangan itu dia akan membentuk pola gitu loh. Pola yang terbiasa untuk mengamati objek. Ya, kalau memang sampai 2 tahun gak pernah meditasi, ya mungkin dia udah lupa caranya duduk gimana, caranya mengamati nafas di satu titik yang mana, cara mencatatnya bagaimana, kemudian kalau ada rintangan-rintangan batin tertentu dia harus ngapain. Itu kalau memang gak dilatih ya memang kadang-kadang dia lupa gitu loh. Ya, bukan lupa secara intelektual, tapi lupa secara cara. Kita mungkin pernah mengamati retret pertama, semester pertama ya. Wah ini duduk yang paling benar nih, yang nyaman nih. Nanti kalau saya retret lagi akan saya gunakan. Karena nggak dilatih selama 1 semester itu, akhirnya retret berikutnya, gimana ya cara duduknya kok saya nggak bisa sekarang. Padahal waktu semester lalu saya bisa nyaman banget. Karena nggak pernah dilatih 1 semester itu. Makanya dia tetap harus perlu di-maintain. Maintainnya bahkan bukan hanya latihan secara formal duduk meditasi. Atau bahkan meditasi jalan. Tapi sebetulnya dalam aktivitas sehari-hari juga. Karena seperti kita tahu dalam latihan meditasi yang intensif pun, itu hampir 70% meditasi aktivitas sehari-hari itu punya porsi yang besar. Mempengaruhi konsentrasi kita. Kalau duduk kita betul-betul serius, tapi begitu aktivitas sehari-hari kita membiarkan indera kita. Kemudian ketika jalan kita serius, tapi hari-hari kita semuanya lakukan dengan ceroboh. Itu konsentrasi nggak bisa bertahan. Ya, karena latihan meditasi yang intensif tuh dia mainnya tuh nafas, pikiran dia tuh sudah halus gitu loh. Kalau kita tiba-tiba ubah dia menjadi kasar lagi, itu nanti kita capek mengondisikan lagi. Dalam hari-hari juga gitu. Kalau bisa, ketika kita pagi sudah meditasi, malam kita meditasi juga, itu hari-hari sepenuhnya sepanjang hari kita aktivitas, kita lakukan dengan penuh kesadaran. Kesadaran yang dilakukan mungkin tidak seperti dalam kondisi retreat, tapi kondisi kesadaran yang dilakukan itu adalah waspada dengan setiap objek yang ada. Karena apalagi dalam keseharian ya, itu kan mungkin kita ketemu orang yang gak menyenangkan dengan kita, atau orang yang tidak kita senangi, atau orang yang tidak menyenangi kita, atau bahkan kondisi-kondisi tertentu yang tidak sesuai dengan kita. Nah kalau kita gak waspada, gak hati-hati, itu bisa jadi adalah momen kita untuk menunjukkan sifat asli kita. Makanya mungkin orang yang retreat itu boleh kasih tips juga ya. Kasih tipsnya tuh begini, mungkin kalau dia untuk bisa menjaga ketenangannya, itu tersenyum tadi. Tapi senyumnya gak usah senyum-senyum sendiri gitu, senyum gitu. Dikira gila ya. Iya nanti gila. Tapi senyum aja yang simple gitu, senyum yang relax. Itu adalah momen dia menjaga kesadaran. Ya nanti ketika interaksi dengan orang dia senyum, tapi simple aja senyumnya. Itu juga kesadaran dia. Sehingga bahkan nanti kalaupun orang itu tidak suka dengan dia, mencaci maki dia, itu caci maki dan hinaan orang itu menjadi objek sekunder. Objek utama dia tetap pada nafas. Hanya dengan senyum. Kenapa? Karena objek yang di nafas ini itu sangat dominan. Sehingga objek yang marah itu jadi biasa aja jadi dia. Dia gak terlalu memperhatikan. Nah itu juga salah satu tips ya. Mungkin dia bisa tersenyum. Makanya mungkin ada orang yang ngomong, wah dia habis meditasi kok jadi lebih sabar ya. Senyum terus. Sebetulnya bukan itu. Di balik itu dia lagi mempertahankan kesadarannya. Kesadarannya. Karena kalau dia gak seperti itu kan nafas memburu, kemudian kan pikiran juga kacau. Itu bisa-bisa dia ladeni orang yang marah itu. Jadi dalam keseharian justru itu adalah momen penting supaya kita bisa menerapkan bagaimana setelah kita latih di dalam kondisi retreat, pagi dan malam yang kita latih dalam keseharian, bisa nggak dia menghadapi sesuatu bahkan yang di luar daripada dugaan kita dalam keseharian. Begitu. Ya tapi kan kebanyakan orang itu banyak yang kerja gitu, sibuk dengan kehidupan sehari-hari gitu kan, sehingga tidak ada waktu untuk meditasi gitu ya. Nah itu gimana tuh? Nggak apa-apa kalau memang dia tergerus dengan aktivitas seperti itu, tapi dia harus ada momen jedanya. Kan nggak mungkin 16 jam kan dia kerja terus kan. Kan ada momen misalnya 5 menit dia istirahat dulu. Nah momen 5 menit itulah dia gunakan untuk relaksasi, untuk mengamati objek, untuk memperhatikan pikirannya. Nah sepanjang dia aktivitas, selama bahkan meskipun ya seakan-akan dia padat sekali, ya dia harus tetap sadar gitu loh, apa yang sedang dia lakukan.
Karena banyak sekali orang yang bergerak tuh autopilot. Karena saking terbiasanya dia autopilot. Seperti orang kadang-kadang kita perhatikan lagi pergi dari satu tempat ke tempat lain, karena sudah tahu hafal dan paham jalannya, itu kadang-kadang dia sambil berpikir dan menghayal apapun dia bisa sampai loh ke tempatnya. Nah kalau itu dilakukan tanpa kesadaran, itu kan cukup berbahaya. Apalagi itu di ruang publik ya, yang itu bisa bahkan mengancam nyawa seseorang. Maka kita harus lakukan dengan penuh kesadaran. Itu nggak mungkin nggak bisa, pasti bisa. Sebetulnya bukan butuh waktu atau butuh apa-apa, cuma butuh ubah pola pikirnya aja. Bahwa meditasi itu bukan hanya tentang duduk, tentang jalan secara formal, tapi bahkan ketika dia melakukan aktivitas, itu pun dia harus melakukan dengan penuh kesadaran. Supaya apa? Supaya ada kotoran batin yang muncul, dia bisa sadari. Saya sering kok perhatikan kalau saya lagi naik motor, kadang-kadang pikiran mengembara. Dan kadang-kadang pikirannya ada yang negatif yang muncul, saya perhatikan, oh ini negatif nih. Di momen seperti itu kita juga bisa muncul loh momen negatifnya. Contohnya kalau kita lagi lampu merah kan berhenti. Kan seperti kita kadang-kadang gak memperhatikan objek luar kan. Kita fokus pada pikiran kita. Itu juga momen meditatif. Itu momen meditatif. Kemampu gak kita ketika dia muncul kita patahkan. Atau kita perhatikan dan kita lepaskan. Kadang-kadang kita enggak. Begitu muncul nih pikiran. Lagi naik motor nih, lagi berhenti. Tiba-tiba muncul pikiran. Wah tadi dia marahin saya. Kurang ajar, saya harus cari cara balasnya. Wah kalau itu hanyut. Itu sebetulnya orang yang udah gak meditatif lagi gitu loh. Percuma meditasi dia jadi hilang. Yang dia latih itu menjadi lenyap. Maka itu dalam keseharian itu jauh lebih penting. Jadi tantangan terbesar sebenarnya dari meditasi itu di dalam kehidupan sehari-hari ya. Kalau di dalam retret kan mungkin tidur sedikit kan. Mungkin ya akibatnya tidak terlalu fatal lah. Tapi kalau di dalam kehidupan sehari-hari tidur sedikit, tidak mindful gitu, tidak konsentrasi terhadap apa yang dilakukan, nah itu mungkin akibatnya lebih besar ya. Makanya kalau kita belajar dari Bhante Utamo kan, beliaunya bilang kalau di dalam kondisi retreat itu seperti simulasi gitu loh. Kayak kita ujian motor itu untuk dapat SIM, bikin angka 8 meskipun sulit itu cuma simulasi. Di jalanan meskipun mudah itu realita. Kan di jalannya kan lurus, belok gitu doang kan. Jadi sebetulnya kita pun bisa nggak perlu belajar bikin SIM dulu kan. Lurus, belok gitu aja kan. Kemudian berhenti dan sebagainya, lampu merah gitu kan. Tapi itu adalah realita. Yang dimana kadang-kadang kondisinya nggak sesuai dengan ekspektasi kita. Seperti ujian SIM tadi. Kalau ujian SIM kita cuma sendirian doang. Bahkan dilihatin banyak orang. Tapi kalau sekarang di dalam realita kita naik motor ini, itu orang lain juga sedang naik motor. Yang kita nggak tahu pikiran mereka seperti apa. Apakah sedang mikir yang lain, sedang teledor. Ya mungkin kita juga bisa jadi celaka gitu. Nah maka sedikit aja kita nggak hati-hati, wah bisa jadi bahaya sekali. Nah meditasi juga begitu. Ketika meditasi itu kan semuanya kondusif. Seperti ujian SIM tadi kan. Ya semuanya disiapkan. Tapi kalau nanti dalam keadaan sehari-hari, kemampuan meditasi kita itu digunakan untuk menghadapi segala sesuatu yang ada dalam keseharian. Nah itu sudah nggak ada restart gitu loh. Kan nggak mungkin orang pukul kita tiba-tiba kita karena belum siap, kemudian kita marah juga kita bilang, nanti ya tunggu ya, reset ya, diulang ya, restart dulu ya. Kan nggak bisa orangnya balik lagi kemudian datang lagi ke kita, marah-marah lagi dan kita jadi sabar, nggak bisa. Dia tuh udah sesuatu yang kalau di science tuh bilangnya irreversible gitu loh. Tidak bisa dibalik lagi. Ya udah berjalan gitu aja. Iya. Kalau di dalam kondisi retreat kan bisa. Ketika kita duduk 1 jam ngantuk-ngantuk, ulang deh. Kita coba lagi sejam lagi. Sekarang tenang. Oke, coba lagi sejam. Sekarang kok nggak nyaman karena pikirannya mengembara. Coba lagi. Dan meskipun gagal, nggak fatal gitu loh. Kondisinya nggak fatal seperti ketika kita dalam keseharian. Nah maka itu dikatakan meditasi retreat itu seperti simulasi. Kita menghadapi situasi sehari-hari itu seperti apa. Dan karena kita adalah sebetulnya masih hidup dalam keseharian, maka dua ini harus seimbang. Di dalam kondisi retreat dan juga di dalam kondisi keseharian. Jangan selalu berpikir tentang retreat terus. Tapi yang kesehariannya juga harus diperhatikan. Gimana nanti ketika kita sudah retreat seperti ini, kita bisa menghadapi keseharian kita. Nggak berpura-pura, tapi justru menjadi
apa yang dilakukan dalam retreat itu terbiasa, tapi dia bisa disesuaikan dengan keseharian. Bukan berarti nanti setelah retreat jadi apatis, nggak mau tegur sapa dengan orang, kemudian juga jadi sombong, kemudian juga jadi seakan-akan paling benar sendiri, enggak. Justru dia malah melihat kekurangan-kekurangan orang lain itu adalah sesuatu kesempatan untuk dia bantu. Tapi terkadang ada yang pulang dari retreat gitu kan, dia itu lebih sensitif gitu, dan kadang banyak yang menyalahkan, dia itu salah, sehingga dia tidak mau berteman gitu sama orang tersebut karena melihat bahwa yang benar cuma diri saya gitu. Kadang dia lebih sensitif gitu ya. Makanya kita harus tahu bahwa itu sebenarnya kondisi wajar. Kita sebagai pemula ketika latihan itu kan seperti diasah terus-menerus kan. Kita fokus pada satu objek tuh diasah terus-menerus. Sampai bahkan kita bisa melihat nafas tuh detil banget itu loh. Nah dalam keseharian juga begitu. Ketika kita terbiasa seperti itu, kita melihat satu ke perilaku orang lain yang sebetulnya tuh benar sebetulnya. Tapi karena kita fokus terus ke situ, seakan-akan ada celahnya loh. Makanya meditasi ini dia bisa jadi pisau bermata dua. Bisa untuk memeriksa diri sendiri dipotong-potong ya, tapi juga bisa melukai orang lain. Nah kalau untuk ke diri sendiri itu adalah untuk memotong kotoran batin kita loh. Nah kalau kepada orang lain kita nggak bisa memotong kotoran batin dia. Kalau kita menjadi sangat sensitif, itu bukan memotong kotoran batin dia, tapi memotong hati dia bisa-bisa. Melukai hati orang. Dia melakukan ini dibilang salah, melakukan ini dibilang salah. Sebetulnya kita nggak masalah jadi sensitif. Itu menjadi pelajaran bagi kita. Oh berarti kalau saya melakukan kebaikan seperti itu, ada celahnya seperti itu loh. Itu bagus. Dan itu kita menjadi peka gitu loh. Karena kita terbiasa memperhatikan nafas secara detil. Bahkan ketika kita melakukan sesuatu yang baik pun, kita bisa bedah itu sampai detil sekali. Itu bagus. Tapi jangan dilontarkan ke orang lain. Kalau orang lain gak butuh, jangan disampaikan. Kecuali orang lain itu butuh. Kira-kira dari yang saya lakukan ini ada yang kurang gak? Baru kita sampaikan. Dan kalau kita bisa sampaikan dengan detil, ada kesalahan di dia, justru kita dipuji. Wah, ternyata kamu sedetil itu ya, yang saya pun gak bisa memperhatikan. Itu dipuji. Artinya kalau kita sangat sensitif, bisa mengamati kesalahan orang lain, itu bagus. Tapi kalaupun kita mau menyampaikan, harus dengan waktu yang sesuai. Dan itu pun kalau diminta. Dan itu wajar, karena kita udah terbiasa memperhatikan sesuatu dengan detil. Dan itu adalah ketajaman konsentrasi. Yang orang lain itu gak bisa. Kenapa? Karena orang lain belum terbiasa memperhatikan sesuatu, satu hal, dengan detil dan lama. Kan orang kan distraksinya cepat. Riset yang sekarang ada kan cuma 8 detik ya. Jadi kalau 8 detik, dia udah pindah perhatiannya. Kalau zaman dulu tuh masih 120 detik, 2 menit. Jadi orang baca buku, 2 menit, pikirannya baru mengembara. Setelah itu dibalik lagi, 2 menit mengembara. Kalau sekarang, sekitar 8 detik udah mengembara. Makanya untuk mengamati sesuatu, satu hal dengan detil, sulit. Oke, berarti hal yang wajar jika pulang dari retreat itu menjadi sensitif, tetapi itu menjadi untuk kita bercermin nih. Ternyata kalau kita melakukan hal itu ternyata ada celahnya nih. Tetapi itu untuk memperbaiki diri kita sendiri. Jadi itu bagus untuk perkembangan batin juga ya. Bagus. Makanya kan kalau dalam meditasi ini sebagai pemula, dia nggak bisa stop sampai situ. Ketenangan doang. Ketenangan dan konsentrasi yang dia latih nggak bisa stop sampai situ. Berarti dia harus latihan kebijaksanaan. Nah latihan kebijaksanaan itu adalah untuk kita bisa membaca kita punya kotoran batin. Kalau kita terbiasa membaca kotoran batin kita bahkan bisa melihat kotoran batin orang lain. Ya tadi menjadi sangat sensitif. Orang lain bahkan melakukan kebaikan, kita bisa tahu bahkan motif dia loh. Orang lain melakukan gerakan sedikit aja, kadang-kadang kita udah bisa tahu bentuk kegelisahan dia. Ya itu bagus. Itu menjadi nanti refleksi bagi diri kita. Oh berarti saya kalau dalam berperilaku dalam keseharian, jangan sampai seperti itu. Itu ada hal baiknya, tapi hal yang buruknya juga saya harus waspada. Nah kadang-kadang kita nggak perlu menyampaikan ke orang lainnya, tapi kita perlu tanamkan ke dalam diri kita sendiri. Itu bagus. Berarti tidak hanya stuck sampai ketenangan saja, tapi juga bisa lanjut ke kebijaksanaan ya. Makanya kan kita ada retreatnya meditasi yang 3 hari, 2 hari, yang untuk ketenangan. Kita pengenalan vipassana juga kan. Pengenalan kebijaksanaannya karena ada materi-materi atau diskusinya tentang vipassana.
Tapi kan ada yang 7 hari, yang 10 hari kita khususkan untuk meditasi vipassana. Di tahun ini kan masih ada 3 ya. 3 atau 4 ya? Lagi 3. Ada 3 ya? Iya. Bante Santo 3 kali atau 2 kali tahun ini? Hanya 3 kali. 3 kali ya. Satu lagi yang Ngasen Kusaladama. Jadi 4 kali loh. Setahun ini kita adakan 4 kali. Ada yang 5 hari, 6 hari, 7 hari, ada yang 10 hari. Nah itu adalah momen kita untuk latihan meditasi vipassana yang lebih intensif. Oke, Bro Johan, ada lagi nggak yang disampaikan terkait dengan praktek meditasi dalam kehidupan sehari-hari khususnya bagi seorang pemula nih? Ya saya pikir sih itu ya hal-hal yang penting yang perlu kita persiapkan. Kalaupun nanti di rumah, sekarang nih baru memulai meditasi, belum bisa mengamati objek dengan baik, latihan duduk dulu. Supaya nanti ketika datang ke sini, kita nggak capek-capek untuk betul-betul ngajarin dari awal banget. Kemudian juga latihan belajar terkait dengan apa itu meditasi. Jadi begitu datang ke tempat meditasi, kita nggak buta-buta banget. Karena kalau kita buta banget, meskipun kadang-kadang diajarin gitu ya, itu juga menjadi nggak maksimal hasilnya. Sehingga kebanyakan yang datang sekali ke sini kalau nggak punya bekal, itu rasanya kayak masih kurang gitu. Ya sebetulnya bagus bagi tempat meditasi, jadi dia datang terus kan. Tapi bagi perkembangan diri sendiri, itu masih ada yang kurang. Kemudian juga yang paling saya sarankan, cari tahu tempat meditasi itu, mempelajari apa manfaatnya, bagaimana tekniknya, bahkan hal-hal yang relevan dengan itu. Karena kadang-kadang banyak sekali yang saya temukan itu salah kamar. Dia pengen meditasi ini tapi datangnya ke tempat yang berbeda. Dia pengen meditasinya yang diharapkan seperti ini, ternyata bukan. Contohnya dia pengen meditasinya ketenangan terus, tapi ternyata tempat retreatnya vipassana. Itu harus di-riset dulu. Jadi jangan asal datang. Selain daripada kontennya, ketahui secara teknis latihan meditasinya seperti apa. Itu yang penting sebetulnya. Supaya kita nggak salah kamar dan sebagainya. Saya pikir itu sih, sebagai pemula, teman-teman yang baru mau latihan, itu yang harus diperhatikan. Hal-hal yang udah kita diskusikan. Ya, terima kasih Bro Johan ya terhadap sharingnya hari ini. Ya semoga ya sahabat kepo sekalian ya bisa bermanfaat, terutama ini meditasi untuk pemula ya. Ya sekian, terima kasih.